guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya, Frilia Maharani Kurniawan, akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis bimbingan konseling dengan mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sukatin, SPD, MPDI, untuk menyelesaikan tugas akhir semester. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran berbasis bimbingan konseling. Model pembelajaran berbasis bimbingan konseling merupakan pendekatan yang mengintegrasikan layanan bimbingan konseling dalam proses belajar mengajar di sekolah. Tujuan utamanya adalah untuk membantu peserta didik mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Pembelajaran berbasis bimbingan konseling didasarkan pada teori perkembangan yang menekankan pentingnya dukungan emosional dan psikologis dalam proses belajar. Teori ini memandang bahwa setiap individu memiliki potensi yang bisa dikembangkan apabila mereka mendapat dukungan secara benar dan bimbingan yang tepat. Menurut Gibson dan Michelle, bimbingan konseling adalah proses membantu individu agama dalam memahami diri dan lingkungannya, sehingga dapat menentukan dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal serta beradaptasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Konsep model pembelajaran berbasis bimbingan konseling itu ada 6. Yang pertama, pendekatan holistik. Model ini menekankan pada pendekatan holistik yang memandang peserta didik secara menyeluruh. Konselor bekerja sama dengan guru untuk memahami latar belakang, kebutuhan, dan potensi peserta didik sehingga dapat memberikan bimbingan yang sesuai. Pendekatan ini membantu peserta didik untuk lebih percaya diri dalam belajar serta mengatasi berbagai masalah yang mungkin menghambat proses belajar. Yang kedua, kolaborasi guru dan konselor. Salah satu kunci keberhasilan model pembelajaran ini adalah kolaborasi antara guru dan konselor. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, sementara konselor memberikan dukungan dari segi psikologis dan sosial. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan perhatian khusus, terutama mereka yang menghadapi masalah emosional atau sosial yang mempengaruhi prestasi akademik mereka. Yang ketiga, itu ada konseling kelompok dan individu. Dalam model ini, konselor tidak hanya memberikan layanan konseling individu, tetapi juga memberikan layanan konseling secara kelompok yang memungkinkan peserta didik berbagi pengalaman dan menemukan solusi bersama. Konseling kelompok seringkali menjadi media efektif untuk membantu peserta didik agar merasa didukung oleh temannya dan mengurangi rasa menyendiri dalam menghadapi masalah. Yang keempat, itu ada integrasi dalam kurikulum. Model ini mendorong integrasi dan layanan bimbingan konseling ke dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran tertentu, guru dapat bekerja sama dengan konselor untuk merancang aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kehidupan identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa. Untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi, kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman dan menyenangkan agar siswa dapat berpikir secara optimal. Yang keenam, problem terbuka atau open-ended. Pembelajaran dengan problem terbuka artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara dan solusinya juga bisa beragam. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinilitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi, interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Siswa dituntut untuk berimprovisasi, mengembangkan metode, cara,
atau pendekatan yang bervariasi dalam memperoleh jawaban. Jawaban siswa beragam. Yang kedua, sini ada manfaat model pembelajaran berbasis bimbingan konseling. Model pembelajaran berbasis bimbingan konseling memberikan beberapa manfaat utama bagi peserta didik, yaitu meningkatkan kemampuan sosial dan emosional. Layanan konseling membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi, berkomunikasi dengan orang lain, serta menyelesaikan konflik secara efektif. Terus, ada mencegah masalah akademik dan perilaku. Dengan adanya bimbingan konseling yang terintegrasi dalam pembelajaran, masalah akademik dan perilaku dapat dicegah sedini mungkin. Peserta didik yang mengalami masalah dapat segera mendapatkan intervensi yang tepat. Yang terakhir itu ada membantu penyesuaian diri. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dapat memperoleh bantuan konseling sehingga mereka dapat beradaptasi dengan baik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. See you next video. Bye.